Eh, Baik, karena pemateri juga sudah ada di sini, mungkin baiknya kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita mengucap syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua masih sempat diberi kesehatan. Baik, pertama saya juga mengucapkan terima kasih kepada peserta yang masih mengikuti yang masih sempat mengikuti acara atau kegiatan short course penulisan artikel jurnal yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gua Raya ini. Mungkin untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya akan membacakan CV dari pembicara kita kali ini. Nama Sirajuddin SEI ME. Tempat tanggal lahir Enrekang Rogo 18 Juli 1986. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam. Alamat sekarang Jalan Kesadaran 3 nomor 2 Makassar. Pendidikan formal 1992 sampai 1998, SD Negeri 108, Sumbang, Kabupaten Enrekang. 1998 sampai 2001, SLTP nomor 4, Allah, Kabupaten Enrekang. 2001 sampai 2004, SMK Negeri 1 Enrekang, Kalosi Jurnal Akuntansi. 2005 sampai 2009, UIN Alauddin Makassar, jurusan Ekonomi Islam. 2011 sampai 2013, pasca sarjana S2, jurusan Ekonomi Islam, UIN Alauddin Makassar. Pendidikan non formal 2008, pendidikan anak bangsa oleh Kesbangpol Kota Makassar. 2008, training advokasi oleh HPMM Kabupaten Enrekang. 2009, pelatihan jurnalis oleh UKM Wasila UIN Alauddin Makassar. 2010, kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare Kediri, Jawa Timur. 2011 sampai 2012, instruktur bahasa Inggris dan komputer di livelihood.com. Langsung saja ke pengalaman organisasi. 2005, anggota Himpunan Mahasiswa Islam, Komisariat Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2007 sampai 2008, pengurus Himpunan Mahasiswa Islam, HMI Ekonomi Islam. 2007 sampai 2008, pengurus bidang riset dan kajian Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia BPHI Wilayah Sulawesi Selatan. 2008, pengurus UKM Pramuka dan UKM Kopma UIN Alauddin Makassar. 2006 sampai 2007, pejabat sementara Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Masenrempulu Komisariat UIN Alauddin Makassar. 2007 sampai 2008, Ketua Umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Masenrempulu Cabang Curio. 2008 sampai 2009, Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. 2011, Wakil Presiden Association of Sulawesi Student Pare Kediri, Jawa Timur. 2010, Koordinator Majelis Pertimbangan Organisasi MPO PP HPMM. 2010 sampai sekarang, pengurus dan pembicara Banteng Panyua English EC Banten Fort Rotterdam Makassar. 2016 sampai sekarang, Ketua Kelompok Tani Livelihood Kelurahan Batuaraya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bekerja sama dengan lembaga Amil Zakat Dompet Duafa.
2016 sampai sekarang pembina dan pendamping kelompok wanita tani KWT Makareso, Desa Sumbang, Kecamatan Kurio, Kabupaten Nrekang. Mungkin itu tadi CV dari pemateri. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk membacakan materi yang akan dibawakan pada sore hari ini. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Ibu Moderator yang saya kira sore hari ini sangat manis kelihatannya gitu ya. Sepertinya sangat siap kita berdiskusi untuk short course yang diadakan oleh teman-teman pengurus HMI cabang Gua Raya. Nah, sebelum saya lanjut di materi, pertama mari kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan berkat rahmat dan hidayahnya sehingga sore hari ini di mana orang banyak melakukan aktivitas waktu senggang ya kan di beberapa tempat wisata, dan ternyata teman-teman ini kemudian tetap melakukan produksi ilmu pengetahuan, khususnya saya kaitkan dengan bagaimana penulisan artikel jurnal menuju jurnal yang terakreditasi. Kemudian saya juga perlu ucapkan terima kasih banyak kepada panitia, pengurus cabang dan moderator atas kepercayaannya memanggil kami untuk berdiskusi pada sore hari ini. Juga kepada yang dan sangat banggakan Pak Prof. Dr. Ismail Weke yang saya kira ini menjadi inisiator luar biasa dalam acara ini, banyak berkontribusi juga saya kira, sehingga perlu kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada beliau yang sangat produktif dalam hal artikel-artikel jurnal. Kemudian juga kepada peserta yang hadir pada hari ini, semoga sebentar akan semakin banyak yang bergabung karena linknya sebentar sudah dibagikan ke beberapa grup-grup ya. Juga kepada teman sekalian, saya kira hal yang penting dikembangkan ke depan memang acara-acara seperti ini yang sifatnya continue atau kalau lebih ekstrimnya lagi bisa dikatakan sebagai ekstravaganza. Karena saya kira ini hal baru, di mana biasanya kalau acara kan paling 1 hari, setengah hari, ini kan sudah berhari-hari ya. Ini saya tadi ini sudah ke-7 ya, Pak Ibu Moderator. Iya Pak, sudah ke-7. Sungguh luar biasa memang. Dan ini sampai kapan ini acara ini? Sampai tanggal berapa? Sampai 15 ini Pak, sampai 15 sesi. Luar biasa kan, jadi bayangkan itu kalau ilmunya semua itu bisa disadur ya, misalkan kita presentasikan dari 100% informasi yang disampaikan oleh pemateri atau teman diskusi, kemudian kita ambil saja 20%-nya, itu kan luar biasa itu ilmu yang didapatkan oleh teman-teman peserta yang masih setia dan eksis sampai hari ini. Nah, boleh saya ini ya berbagi slide PPT? Iya Pak, silahkan. Oke. Tunggu. Sudah kelihatan Ibu Moderator? Ya sudah kentara Pak. Oke, jadi ini ya tampilan flyernya yang dikirimkan kemarin. Jelas ya acaranya seperti apa, waktunya kapan, dan pemateri serta moderator yang penanggung jawab untuk hari ini. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami ya sebagai diskusi kita hari ini bahwa apa pokok bahasannya. Karena kalau saya lihat ini modelnya ini acara memang seperti perkuliahan ya, persis sama dengan perkuliahan 1 semester karena pas 16 kali pertemuan paling tidak 15. Makanya saya bilang masuk di sini seolah bahasa RPS ya di mata kuliah kita biasanya pokok bahasan atau tema hari ini untuk pertemuan ke-7 atau bahan diskusi kita untuk pertemuan ke-7. Saya sengaja memberikan bahan diskusi karena jangan sampai saya dikiranya seolah paling bisa, padahal saya ini
hanya orang yang baru pemula kan dibandingkan dengan teman-teman yang hadir di acara di hari ini, apalagi peserta yang sudah 7 hari 6 hari sebelumnya sudah ikut, pastikan sudah banyak ilmu baru yang disampaikan, didapatkan. Nah, pokok bahasan atau bahan diskusi kita yang ingin saya akan bagikan ke teman-teman pada hari ini adalah tentang jurnal atau artikel, kemudian toolsnya dan OJS-nya. Apa itu jurnal dan artikel? Saya ingin nanti menjelaskan apa sih perbedaan antara jurnal dengan artikel, karena kebanyakan saya lihat orang biasanya selalu berbahasa saya punya jurnal, saya punya ini, padahal yang dimaksud itu adalah artikel. Jadi nanti kita akan clearkan ya, kalau apa yang saya pahami sebentar, kalau memang keliru nanti bisa diluruskan, bahwa apa perbedaan antara jurnal dengan artikel. Kemudian setelah itu masuk di pembahasan kedua kita adalah toolsnya. Apa-apa alat yang digunakan di dalam mengelola jurnal, apa-apa alat atau alat yang digunakan dalam mengelola jurnal supaya jurnal itu kemudian bisa menarik dan lebih baik dibandingkan dengan jurnal-jurnal yang lain. Setelah itu masuk ke dalam OJS. Apa itu OJS? Itu adalah Open Journal System. Ini ada 3 pokok bahasan yang sore hari ini kita akan diskusikan. Dan semoga juga sebentar nanti akan saya berikan simulasi 2 tools ya, semoga itu nanti bisa terimplementasi langsung supaya bukan hanya menjadi bahan diskusi tapi juga langsung menjadi implementasi supaya antara materi dengan capaiannya itu langsung terpenuhi. Saya kira begitu dalam konsep RPS ya di mata kuliah. Nah, ini tentang perbedaan antara jurnal dengan artikel. Nah, kalau jurnal itu kan jelas bahwa dia merupakan publikasi periodik yang terdiri dari artikel yang telah diterbitkan dalam kurun waktu tertentu. Jurnal bisa diterbitkan dalam waktu beberapa bulan atau tahunan sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu yang disebut dengan jurnal. Jadi dia adalah kumpulan-kumpulan artikel. Tapi saya tidak tahu kenapa familiarnya orang selalu mengatakan jurnal, padahal dia maksud itu adalah artikel. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang artikel, bahwa artikel itu adalah jenis karya tulis ilmiah yang memberikan informasi terkait temuan penelitian, bahasan hasil penelitian dan kesimpulan. Nah, ini bedanya. Jadi artikel itu adalah bagian terkecil dari jurnal, karena jurnal adalah rumahnya, kemudian artikel itu adalah isinya. Nah, itu kira-kira sederhana seperti itu. Kemudian, nah ini yang dimaksud dengan jurnal. Jadi saya sengaja yang begini bukan promosi sebenarnya, tapi ini adalah jurnal yang saya kelola di Prodi Ekonomi Islam UIN ya, PB UIN. Ini adalah jurnal tapi yang bentuk online, karena kan jurnal ada 2 macam, ada yang versi cetak, ada yang versi online. Nah, ini yang online. Inilah tampilan utamanya, tapi tampilan umumnya atau tampilan depannya yang saya kelola itu kan. Ini kalau artikel, nah yang seperti ini isinya. Dia sudah dalam bentuk hasil penelitian, dalam bentuk naskah. Nah, kumpulan-kumpulan artikel ini kemudian nanti disusun ke dalam sebuah terbitan yang diatur sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh jurnal. Misalkan dia volume, dalam 1 volume itu berapa artikel yang ingin diterbitkan. Nah, itu yang disebut dengan jurnal. Saya kira itu ya sebagai informasi sederhana saya kira dengan pengertian perbedaan antara jurnal dengan artikel. Sehingga apa ya poinnya yang di sini adalah besok-besok ya atau mulai sebentar kita ketika ingin memberikan atau mengirim sebuah tulisan kita, jangan lagi kita mengatakan saya ingin mengirim jurnal, tapi kita mengatakan saya ingin mensubmit artikel supaya pengelola jurnal juga kemudian tidak bingung kan kenapa mau submit jurnal. Kira-kira begitu. Kemudian tools ya, jadi tadi pokok bahasan yang pertama sudah selesai, kita masuk di tools yang kedua. Apa pokok bahasan yang kedua? Tentang tools atau alat-alat apa yang dominan digunakan di pengelola jurnal. Yang pertama di sini saya munculkan itu adalah Turnitin. Saya kira mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ini kan, Turnitin itu. Kemudian yang kedua adalah Mendeley, dan yang ketiga adalah indeksasi. Jadi nanti saya mau jelaskan apa itu Turnitin, apa itu Mendeley, dan apa itu indeksasi. Nah, untuk Turnitin dan Mendeley hari ini kalau memang waktunya nanti bisa memenuhi, saya akan sedikit mensimulasikan bagaimana cara penggunaan Turnitin itu ya. Semoga nanti Ibu moderator ini Ibu moderator sudah ujian skripsi atau belum?
Belum Pak, masih sementara mau mengurus. Nah, Semester 7 Pak. kalau misalkan ada sekarang artikelnya, proposalnya atau hasilnya yang nanti bisa diuji, kita gunakan itu Turnitin, nanti bisa kita pakai sebagai bahan simulasi, langsung kita siapkan di situ. Iya Pak. Kalau ini nanti kirim baru saya masukkan di mesin Turnitin untuk kita simulasikan. Saya ajarkan nanti bagaimana caranya menggunakan Turnitin kan? Iya Pak, iya. Gitu. Kemudian mendelay dan indeksasi. Nah, selanjutnya ini adalah logo Turnitin atau simbol Turnitin yang mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu bagaimana kira-kira. Ya, jadi ada ini namanya Turnitin, ada linknya juga yang sudah pasang kan. Kalau ini diklik akan tersambung langsung. Nah, ini adalah logonya atau simbolnya Turnitin itu. Jadi Turnitin itu sebenarnya adalah alat yang digunakan untuk mengecek tingkat similarity atau kemiripan, tingkat kemiripan sebuah artikel. Jadi sangat memungkinkan memang akan terdeteksi Turnitin ketika dalam mengutip artikel itu langsung di copy paste, itu pasti karena dia sangat mirip. Karena hal yang paling pertama dideteksi oleh Turnitin ini adalah ketika similarity-nya atau kemiripannya. Sangat gampang dideteksi dia Turnitin itu ketika artikel itu kita mengutip sebuah naskah atau artikel, kemudian hanya dikopas langsung, kemudian ditimpa, maka akan sangat mudah dideteksi oleh Turnitin. Jadi intinya Turnitin itu adalah alat atau mesin untuk yang digunakan oleh kebanyakan orang atau guru, dosen, dan mahasiswa untuk mengecek artikel yang ingin dipublikasi untuk mengetahui seberapa persen tingkat kemiripan sebuah artikel yang telah dituliskan dan telah dikutip dari artikel yang lain. Kira-kira itu sederhananya seperti itu tentang Turnitin. Jadi ada mungkin baru mengatakan Turnitin itu adalah cek plagiat. Bagi saya bukan, dia adalah cek kemiripan. Jadi kapan dia mirip pasti sudah deteksi. Makanya nanti ada namanya istilah paraphrase itu. Paraphrase adalah aplikasi juga sebenarnya yang bisa digunakan untuk mengerjain bahasa mengerjain Turnitin supaya dia tidak bisa terdeteksi lagi atau paling tidak akan rendah tingkat deteksinya. Kemudian yang kedua tentang mendelay. Nah, ini juga penting Mendelay itu adalah sebuah aplikasi juga yang ada di Google aplikasi yang kemudian digunakan untuk mempermudah penulis dalam mengutip dalam membuat referensi atau kutipan ketika kita ingin menulis. Jadi kalau mendelay kita gunakan maka akan sangat rapi, akan sangat tertata dengan baik artikel-artikel yang kita susun. Karena dia tidak lagi mau ngetik secara manual, tapi secara otomatis dia akan membaca referensi atau sumber atau rujukan dari mana bahan itu kita peroleh. Nah itu langsung mulai dari sistem model penulisannya, model apa yang kita inginkan, gaya apa yang kita ingin pakai, sesuai dengan permintaan atau jurnal yang dituju atau skripsi atau model penulisan KTI yang ada di kampus, tinggal kita pilih di Mendeley karena di situ semua ada modelnya. Misalkan ada gaya apa, ada gaya Chicago, ada Harper, ada macam-macam yang saya kasih lihat supaya lebih jelas nanti. Intinya bahwa Mendeley ini adalah sebuah alat atau mesin yang digunakan untuk melakukan pengutipan secara langsung dari artikel-artikel yang baik online maupun offline. Offline maksudnya dia dalam bentuk file bukan dalam bentuk hard Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian tentang indeksasi atau pengindeks. Nah, di dalam jurnal Lamaisir ini yang saya sudah pasang ada sekitar berapa ini? 13 sudah sekitar 13 lembaga pengindeks yang terkonek ke jurnal Lamaisir. Yang pertama dia sudah terkonek di Sinta karena jurnal Lamaisir ini sudah terindeks di Sinta 4 Baru Sinta 4 kasihannya. Ini jurnal kan sudah 2015 mulai saya kelola, tapi awalnya memang sih sangat asing sekali saya pikir. Kemudian nanti di tahun 2019 18 saya ajukan dan tahun 2019 keluar hasilnya di Sinta 4 sebagai kertas pertama. Kemudian dia juga sudah terindeks di Google Scholar, kemudian Morarep, Garuda, Crossref, Perwat dan sebagainya kan. Jadi ini sebenarnya adalah pengindeks, adalah
apa ya, lembaga-lembaga atau aplikasi-aplikasi yang ada di dunia ini ya, dunia ini yang kemudian digunakan untuk mengindeks sebuah artikel untuk sebagai tempatnya, sama halnya dengan perpustakaan artikel yang kemudian ada yang digunakan oleh kebanyakan pengelola jurnal. Tapi ini juga bertingkat. Ada yang pengindeks lokal, ada yang pengindeks nasional, ya, ada yang pengindeks internasional, ya. Nah, itu internasional yang kebanyakan pengelola jurnal agak ribet untuk mencapai itu, seperti Scopus, DOAJ dan sebagainya. Nah, ini ya saya kira tampilannya, saya kira banyak masing-masing jurnal punya pengindeks yang berbeda-beda, tapi pada umumnya ketika sudah disinta itu artinya jurnal itu sudah masuk kategori mulai bagus ya, karena dia sudah terindeks, dia sudah terakreditasi. Sama halnya kalau kampus atau prodi itu sudah terakreditasi, artinya dia sudah mulai bagus lah. Nah, kalau di jurnal ada tingkatannya, ada sampai 6 ya, sampai 1 sampai 6, semakin tinggi angkanya maka kategori jurnal itu seolah dia masih biasa kan, jadi 6 itu masih biasa. Tapi kalau sudah naik ke 5, 4, 3, 2, 1 artinya dia semakin bagus pengelolaan jurnal itu. Nah, itu hanya informasi saja supaya mungkin teman-teman yang baru yang mengetahui apa semua ini kan. Kemudian tentang OJS. Nah, ini yang penting sekali. Apa itu OJS? Itu adalah Open Journal System atau sistem tata kelola jurnal secara online. Nah, ini yang kebanyakan orang ya, khususnya dosen-dosen senior itu yang, mohon maaf ya kalau atau ada di sini hadir dosen senior, yang masih agak gimana ya, masih agak asing sekali dengan istilah-istilah ini, karena saya juga merasakan sekali sekarang selaku pengelola jurnal masih banyak dosen ya atau teman yang lain yang mengirimkan naskah artikelnya melalui WA, melalui email, padahal itu tidak berlaku lagi ketika kita sudah melakukan sistem OJS. Dia selalu harus dilakukan dengan sistem mekanisme tata kelola OJS itu. Nah, ini yang agak susah orang pahami dan termasuk juga pengelola jurnal agak ribet ketika memang belum pernah melakukan pelatihan atau mengikuti pelatihan dan acara-acara seperti ini. Karena di sini sangat komprehensif ya di OJS ini. Teman-teman pengelola juga harus punya pengetahuan tentang IT, pengetahuan tentang banyak hal ya yang kemudian ikut di sini. Termasuk juga yang paling penting itu adalah pengetahuan tentang kesabaran ya. Karena sabar itu bagi saya kalau pengelola jurnal kemudian tidak sabar itu jadi masalah besar, karena memang banyak hal yang menjadi sangat keren sih sebenarnya. Nah, makanya teman-teman pengelola jurnal itu kadang ada istilahnya sebagai original ya, orang gila jurnal. Jadi, hanya orang-orang gila yang kemudian ingin menekuni pekerjaan ini, karena ini sangat luar biasa waktu dan kesempatan yang disajikan, sementara income-nya atau penghasilannya boleh dikata zero ya, atau jalan tempat, karena memang ini bukan sebuah bisnis ya, ini bukan sebuah bisnis, tapi ini adalah betul-betul bagaimana kita mempublikasikan pengetahuan melalui jurnal itu. Nah, itu jadi masalah. Nah, hari ini kan orang kebanyakan ketika saya melakukan sesuatu, apa yang saya dapat dari situ. Nah, kalau di jurnal itu agak susah, apalagi kalau baru memulai kan, memang dibutuhkan kesabaran yang luar biasa dan tahan banting dari tekanan, dari cacian orang-orang yang punya kepentingan juga di situ. Nah, yang perlu juga saya sampaikan hari ini, mungkin teman-teman yang sudah ada materi sebelumnya sudah banyak yang menyinggung juga, tapi tidak apa-apa, saya sedikit masuk lagi di teknisnya, bahwa dalam jurnal OJS itu ada beberapa komponen yang terlibat. Ada namanya penulis, ada namanya pembaca, ada namanya reviewer, ada namanya manajer jurnal, ada namanya editor jurnal, ada section editor, bermacam-macam. Banyak sekali istilahnya di dalam, dan saya kira ada semua di dalam website ini sebenarnya kalau kita klik ya, dibuka. Nah, saya selaku di Jurnal Lamasir ini, peran saya adalah sebagai manajer jurnal atau managing editor. Makanya ketika saya managing editor, kemudian ketika saya login, maka akan muncul nama saya di sini ya, di toolbar-nya kan, dia sebagai akun saya. Nah, ini ketika Jurnal Lamasir untuk hari ini ada 5 artikel yang masuk ya, ada 5 artikel di sini yang masuk, yang baru, yang belum saya apa-apai, belum saya tugaskan kepada
editor kepada yang lain untuk dibaca atau dilihat apakah naskah yang masuk ini sesuai dengan fokus dan skop jurnal Al Masir. Kemudian ada 54 artikel yang sudah direview, yang sementara direview dan sudah masuk dalam proses pengelolaan. Kemudian ada 1 artikel yang sudah masuk dalam tahap editing di sini. Nah, di sini saya lingkari juga peran saya adalah selaku manajer jurnal. Nah, ini memang agak ribet, sangat teknis sekali sebenarnya, tapi tidak apa-apa kita perkenalkan saja supaya teman-teman paling tidak yang calon pengelola jurnal atau pengelola jurnal ya bisa kita berbagi pengalaman, pengetahuan bagaimana kendala-kendala yang terkadang kita hadapi. Nah, ketika kita sudah masuk di manajer jurnal, tadi kita klik itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Inilah tampilan utama ketika kita ingin mengelola jurnal, khususnya dari segi manajemennya. Karena di dalam mengelola jurnal itu ada 2 komponen pokok yang harus dipahami. Ada dari segi manajemennya, yang kedua ada dari segi substansi. Nah, kalau dari penilaian berdasarkan aturan dikti itu ada namanya kalau manajemennya kalau saya tidak salah 49% ya nilai dari segi manajemen tata kelola, kemudian 51 dari segi konten atau substansi artikel. Nah, inilah semua. Kalau teman-teman pengelola ya paham semua apa ini announcement, file browser dan sampai kepada import ekspor data, ini semua yang selalu dikacaki ya, selalu diatur, selalu digunakan untuk menyetim mendesain jurnal itu supaya jurnal itu keren ya, tampilannya bagus, secantik moderator kita hari ini kan. Nah, ini semua ini semua yang kita terus pelajari di situ ya. Kemudian, nah ketika kita sudah masuk di tadi tampilan yang ini, misalkan kita pilih setup ya, di situ ada setup di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada 5 ya, ada 5 tahapan yang muncul. Dari sinilah semua juga tampilan-tampilan itu dikelola, mulai dari detail tentang misalkan nama jurnal, ISSN, kontak, sponsor dan apa, semua di sini diatur. Ini semua diatur di detail. Kemudian di policy atau kebijakannya tentang fokus, peer review, section, purposes, security dan sebagainya. Ini semua diatur di sini. Kemudian kalau submission ya, author guidelines, copyright dan indexing, di sini kita masuk, diklik ya, tinggal nanti kita ada petunjuknya semua. Untuk manajemennya, akses dan security-nya dan sebagainya di sini. Nah, yang paling penting untuk tampilan pertama, misalkan teman-teman yang pengelola jurnal yang baru, khususnya di UIN ya, karena sekarang itu ada jurnal baru untuk konteks mahasiswa, jurnal mahasiswa, masih banyak syarat yang belum ada headernya dan sebagainya. Di sini diatur, di delook, ya di delook diatur. Misalnya kita ingin memasang yang kayak saya kan, yang tadi lari-lari ya, yang kayak bling-bling itu kan, semua di sini diatur tampilannya, homepage-nya, homepage headernya, kontennya, jurnal header, footer, navigasi bar, dan style sheet. Di sini semua diatur itu, mau warna apa, mau bagaimana tampilannya dan sebagainya, apa yang di kiri, di kanan dan diatur. Nah, semua di sini diatur di delook. Kira-kira begitu yang sederhananya. Nah, ini sedikit saya membuat sebuah video. Ini kan ada videonya, tapi ini slide selanjutnya ketika kita mengklik ini delook ya, delook, maka akan muncul ini tampilan ini. Bagaimana misalkan ini headernya kan yang kop utama itu yang Lamaser ini, bagaimana cara memasang itu ya, nanti kita masuk di delook tadi, kemudian akan muncul ini. Saya kasih putar dulu ya sedikit, agak ribut tadi karena pas saat tadi saya rekam ini ada senam di depan rumah, jadi musiknya terlalu kedengaran. Di sini semua masuk anunya, di sini semua masuk. Nah, kayak ini kan yang tulisan ini kan hanya pada saja ya, ada sampul juga di sini dimasukkan. Kemudian tentang jurnal ya, gambaran jurnalnya di sini di setel. Kemudian jurnal page-nya ada, logonya juga bisa diatur di situ. Sampai indeksnya bisa dipasang di sini kan, dan sebagainya. Ini untuk posisi-posisinya. Nah, ini semua masuk di delook tadi ketika kita ingin. Setelah semua itu ini kita save and continue. Maka apa yang dimasukkan tadi yang baru, maka akan muncul tampilan baru.
Kemudian tentang Turnitin ya, di sini ada tools yang saya pasang juga di jurnal lama saya tentang Turnitin. Bagaimana cara menggunakannya? Saya juga sudah rekam tadi. Ya, kita klik Turnitin ya. Itu akan masuk ke website Turnitin. Kemudian kita login ya. Kita login untuk masuk. Nah, sekarang yang jadi masalah di sini ini kan Turnitin ini bukan dia kalau saya tidak salah dia berbayar. Jadi tidak semua orang bisa memiliki akun ini karena dia berbayar dan kayaknya dia agak mahal sih kalau saya tidak salah karena saya dikasih ini selaku pengelola jurnal di PIB ya di Prodi Ekonomi Islam memang dibagikan dari rumah jurnal. Jadi itu semua pengelola jurnal itu punya akun tersendiri. Nah ini kita dibayarkan oleh kampus kalau saya tidak salah. Nah kita punya, saya tidak tahu apakah teman-teman di sini sudah punya semua akun itu untuk Turnitin. Nah kalau punya sudah enak sekali karena setiap kita menulis kita akan sangat mudah untuk mengecek sendiri tingkat kemiripan plagiasi artikel yang kita buat. Jadi login masuk, nanti akan ada tampilan bagaimana menggunakan. Nanti saya simulasikan bagaimana cara menggunakan Turnitin ini ada muncul kelas-kelas yang telah dibuat di akun ini. Nah itu untuk Turnitin. Kemudian untuk Mendeley saya kira hampir sama ya. Kita klik logonya ya. Klik, kemudian masuk. Agak loading. Nah, kalau Mendeley dia sebenarnya sangat mudah karena dia tidak berbayar. Jadi teman-teman cukup download saja di situ ya, buka linknya kemudian download, kemudian nanti create akun, buat akun di situ, ya isi data-datanya untuk menggunakan itu. Dan bagi saya semua mahasiswa sudah wajib memiliki ini sebenarnya. Kalau saya mengajar ya tidak bisa lolos tugas itu kalau tidak pakai Mendeley sekarang, itu sudah pasti itu. Tugas individu saja pasti pakai Mendeley. Dan harus dicek Turnitin, itu tidak bisa tidak ya kalau saya. Tapi masalahnya sekarang juga banyak mahasiswa yang keberatan karena katanya tidak pernah begitu dan katanya saya termasuk orang yang agak ketat ya dan mau membuat orang domba-domba ketika mengajar karena banyak hal-hal baru yang saya sampaikan di akhir karena saya selalu di semester 7. Tapi kan bagi saya tidak ada masalah karena itu untuk kebaikan juga. Apalagi kalau sudah lulus mata kuliah metodologi penelitian baru dia menggunakan Mendeley tidak bisa, wah itu kan krusial sekali saya pikir itu ya, parah jadinya ya. Nah ini kalau aplikasinya, kemudian, nah ini tentang simulasi penggunaan. Masuk di simulasi ini bagaimana cara menggunakan Turnitin, bagaimana cara Mendeley. Tadi saya bilang misalkan ibu moderator ini teman-teman peserta yang lain yang sudah punya artikel atau proposal skripsi atau artikel jurnal yang ingin disubmit ke salah satu jurnal dan belum yakin apakah tingkat sepertinya tinggi, sekarang kita bisa tes ya. Saya punya akun, nanti saya teskan dan kita lihat sama-sama bagaimana cara menggunakan Turnitin itu sebelum kita masuk di Mendeley. Ya saya kira untuk sementara sampai kita menunggu artikel yang masuk, kita cek. Saya dulu kembalikan ke moderator, saya tahu ada yang ingin diskusikan. Untuk sementara saya kembalikan. Baik, mungkin itu tadi penyampaian yang sangat luar biasa dari pemateri kita. Bagaimana pembahasan tentang apa itu artikel, apa itu perbedaan artikel dan jurnal, tentang tools, apa alat-alat yang digunakan di tools itu seperti tadi Turnitin, Mendeley dan indeksasi. Tentang apa itu OJS, dan mungkin untuk sesi pertama ini saya serahkan kepada peserta. Mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya dan mungkin bisa menyalakan audionya atau di kolom chat itu bisa mengirimkan emot begini untuk bertanya. Oke, ada yang mau bertanya mungkin?
Dua pertanyaannya untuk sesi pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin bertanya. Terima kasih moderator atas kesempatan. Ya. Assalamualaikum juga buat Kak Sira. Ya, waalaikumsalam, Pak Paras. Dosen andalan saya. Gayamu. Kak, saya mau tanya begini Kak. Apakah ada standar ambang batas maksimal apabila apabila sebuah artikel dikeluarkan untuk tingkat plagiasinya yang di jurnal-jurnal terakreditasi Kak, berapa ambang batas plagiasinya di luar dari kayak ayat misalnya atau hukum undang-undang? Apakah ada ketetapannya begitu? Berapa sebenarnya batasnya sebuah artikel dikatakan baru dianggap plagiat begitu Kak? Mungkin itu saya enggak tahu kalau sudah dijelaskan Kak, saya agak telat masuk. Sementara macor tadi Kak. Terima kasih, mungkin itu saja moderator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu tadi dari Kak, siapa tadi Kak? Kak Faras? Paras. Kak Faras, pertanyaannya, apakah ada standar sebuah artikel memiliki ambang plagiasi? Mungkin seperti itu. Saya serahkan kepada pemateri. Oke, terima kasih Ibu Moderator dan Pak Paras ya. Saya kira Paras ini salah satu mahasiswa andalan juga, mantan ketua DEMA ya, mantan ketua BEM yang sangat vokal dan sangat cerdas dalam menggombal perempuan sebenarnya. Saya terkait dengan ambang batas, saya kira semakin rendah atau semakin sedikit plagiasinya, maka boleh dikatakan bahwa kualitas artikel itu semakin baik. Bagi pengelola jurnal itu prinsipnya, itu filosofinya. Tapi terkadang kalau saya di dalam mahasiswa ini, saya masih memberikan batas toleransi 20% ya, 20% kemiripan. Dan bagi saya itu saja masih kebanyakan siap penulis agak susah mencapai itu. Tapi ada juga yang bagus, terkadang sampai ada yang ya 1% terkadang ya, ada bahkan yang 5%. Tapi saya masih berikan toleransi 20% similarity. Itu masing-masing pengelola jurnal berbeda. Dan itu semua sudah dipasang di template ya, di template jurnal kita, bahwa petunjuk penulisan dan template-nya sudah ada dijelaskan semua, itu bagi berapa batasnya, apa-apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan di artikel itu. Saya kira itu yang saya bisa jelaskan, Ibu Moderator. Baik Kak. Terima kasih. Silakan saja teman-teman yang lain, saya kira diskusi saja. Kalau memang nanti sudah ini, saya masuk di bagaimana cara menggunakan Turnitin dan Mendeley. Maka saya bilang kalau ada misalkan Paras ya, tesisnya sudah bisa dicek ya, silakan kita kirim, nanti kita cek sama-sama, kita mengetahui berapa persen tingkat penerimaannya. Iya Kak. Oke, saya kembali Kak. Baik, itu tadi penyampaian dari pertanyaan Kak Faras. Singkatnya jawaban dari pemateri, semakin rendah plagiasi, semakin bagus kualitas jurnalnya. Baik, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Saya bertanya. Baik, silakan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nan Firdaus, Papua Barat, sorong. Begini Pak Roy, Ya Pak. tadi dari yang di presentasi ini saya melihat ada dua model ya, ada yang model yang bentuk buku seperti yang backgroundnya Bapak ini kan, Ya. terus dengan background online yang mungkin berupa website begitu Pak ya? Iya Pak. Saya membayangkan berarti kan pengelola jurnal ini kan selain teknis konten juga kayaknya harus ngerti desainer juga Pak ya? Desainer. Betul. Bagaimana mendesain ini supaya dia eye catching, enak dilihat gitu kan, enak dibaca kan. Laris. Itu yang pertama yang saya tanya. Yang kedua, batas minimal berapa? 5 ya? 1 jurnal 5 artikel begitu Pak ya?
5 Pak ya? Minimal 5 atau Itu paling standarnya Pak, paling kurang editoran dikti kan paling kurang 5. Paling 5 ya? Ya. Per satu semester. Baru Satu semester itu. Iya. Apakah ada ketentuan halaman? Berapa halaman? 5 itu berapa halaman jadinya? Yang saya baca itu ya misalkan bisa paling rendah 5 kan ini kan beda-beda Pak. Biasanya kalau sains itu mereka terkadang ada yang 3 lembar, tapi dia betul-betul hasil penelitian. Ya intinya kan jurnal dia riset, jadi biasanya hanya 3 lembar, 5 lembar terkadang. Tapi dia betul-betul memberikan temuan baru di situ. Ya ada hal yang baru yang sangat menarik untuk dibahas ya. Saya kira 3 lembar, 5 lembar itu bisa ya? dijadikan sebuah hasil penelitian. 3 kali 5 artikel ya, gitu. Itu sudah bisa ya. Berarti kan bisa tipis itu ya, tipis. Tipis. Tapi lagi-lagi kembali kepada kontennya, apakah memberikan informasi ilmu yang baru, khususnya untuk sains. Misalnya kalau yang kurang itu bisa yang sains, misalkan biologi, kimia, yang seperti itu biasa. Tapi kalau misalnya sosial itu terkadang 15, 10 paling rendah, karena dia banyak di kajian teori. Iya. Terus begini Pak, kan saya nggak tahu soal cetak buku segala macam kan. Kan kalau cetak sedikit kan berarti kan pengeluarannya besar Pak, kos biayanya. Gitu Pak. Itu bagaimana mensiasati itu? Maksudnya 1 kali terbit, 1 kali volume itu berapa minimal eksemplarnya yang dibuat? Oke Pak, oke, thank you. Jadi langsung aja diskusi ya. Oke Pak, jadi Pak Muhammad Adan saya kira menarik. Kalau misalnya kami di pengelola jurnal ini awalnya sih memang agak kewalahan karena harus dicetak sesuai dengan kan kalau di UIN itu ya di kami di ekonomi dia di PB sudah di UIN ya. Memang ada anggaran dari kampus untuk pengelola jurnal. Ada anggaran disiapkan di RKKL itu memang untuk pengelola jurnal termasuk biaya publikasi dan terbitan hard copy itu. Jadi misalkan kita di pengajuan di proposal itu kita sampaikan misalkan 20, 30 eksemplar ya itu yang kita cetak. Dan berapa nominalnya, biasanya kan misalnya nominalnya 1 eksemplar itu 60.000 ya. Jadi kita sesuaikan dengan RAB yang kita susun di awal. Nah itu awal-awalnya, tapi sekarang kan jurnal di SDG Dikti itu sudah tidak wajib lagi hard copy, lebih kepada online. Makanya mungkin ke depannya ini sudah tidak pakai anggaran lagi karena itu sudah online semua. Nah ini jadi kewalahan karena kita bayarnya reviewer juga, teman-teman juga yang kerja kan misalkan di editor itu dan sebagainya kan pasti tidak enak juga ketika hanya disuruh-suruh kan. Makanya terkadang kita gunakan biaya aplikasian, biaya untuk penulis, untuk sharing ini kan, sharing biaya. Kira-kira begitu Pak. Jadi kami memang ada anggarannya sih di setiap tahun itu. Kalau misalkan di ekonomi ya sampai misalkan 15 juta, 20 per tahun. Awal-awal kan, iya. Nah tadi yang masalah sampul tadi memang ada hard copy memang dibutuhkan. Nah yang jadi masalah selama ini ketika tidak nyambung ya antara pengelola jurnal karena di situ sebenarnya kalau yang bagus semua yang terlibat di dalam itu semua selalu mengecek akunnya masing-masing karena kita kan bermain di akun. Nah, yang jadi masalah ketika dia lupa passwordnya, dia lupa username-nya, ini jadi kewalahan kita. Kita sudah tugaskan dia untuk menjadi editor, menjadi reviewer, ternyata dia lupa bagaimana caranya login, Pak, itu kan jadi masalah. Terkadang juga jadi masalah di situ di penulis, dia sudah submit, dikiranya sudah submit, pas terbit. Kita sudah ada catatan dari editor, kembalikan, dia cek lagi. Kita mau kontak, tidak punya nomor kontak WA dan sebagainya. Makanya saya maaf ya di Lamaiser ini, saya sedikit screen ya supaya lebih kelihatan. Saya pasang di bawah itu ada tanda kayak kirim pesan kan, kirim pesan supaya itu lebih mudah orang untuk menghubungi saya melalui WA ketika ada yang ingin berkonsultasi. Ada simbol ini ya, simbol pesan ya, kirim pesan di situ langsung klik masuk di WA langsung, jadi langsung terkirim lewat WA informasi yang dibutuhkan. Kira-kira begitu Pak ya. Tadi yang untuk desainnya memang saya punya tersendiri teman desainer. Setiap ada saya butuhkan sampul apa semua settingan web, saya langsung hubungi dan itu saya langsung eksekusi juga biayanya kan supaya cepat jadinya biasa. Kira-kira begitu Pak. Satu lagi Pak. Minimal tim pengelola jurnal itu berapa orang? Minimal. Kalau tim pengelola misalkan di sini Pak ya, kita cek di editorial tim saya yang saya pasang ini. Paling tidak itu harus ada yang namanya editor in chief, kemudian ada managing editor,
ada editors ya, editor itu tergantung sih berapa yang dibutuhkan, kemudian section editor dan editorial board. Begini, yang paling wajib itu adalah ini editor in chief, kemudian managing editor, kemudian editors, dan yang kedua adalah Mr. Bestari atau reviewer. Nah, ini penting sekali juga hadir itu. Jadi semakin banyak sebenarnya semakin bagus karena itu akan meningkatkan kualitas jurnal. Yang masalah lagi adalah banyak itu tidak boleh menyatu di satu tempat ya. Dia harus terdistribusi ke semua lokasi. Misalkan Indonesia ya harus ada perwakilan dari Papua, dari Kalimantan, dari Sumatera, Jawa. Itu yang bagus. Tidak misalkan 10 pengelola semua dari Makassar. Wah itu tidak menarik ya. Dianggap tidak mewakili. Kira-kira begitu. Jadi sama juga dengan reviewer ya. Semakin banyak reviewer khususnya yang punya edis fokus itu lebih bagus, dan dari luar negeri semakin bagus. Tapi juga jangan hanya Asia, sebisa mungkin dari Amerika, dari Afrika, dari Eropa, supaya itu bisa betul-betul bisa menjadi jurnal internasional. Dan itu bisa mempercepat akreditasi. Dan itu bisa kalau itu terpenuhi bisa mempercepat naik grade ya, naik grade ke Sinta 2. Ya, kalau misalkan teman-teman ya bisa ikut kemarin yang hasil terakhir dari Risdikti ya tentang jurnal terakreditasi, ada kan kemarin di UMI itu dia langsung dari pertama sekali dia juga langsung Sinta 2 karena unsur itu terpenuhi semua dari segi manajemennya Pak, dari semua sudah lengkap manajemennya apa semua lengkap sekali, dan itu sudah mendapat skor Sinta 2 dia. Kemarin saya Pak baru Sinta 4 sih pertama mengajukan. Kira-kira begitu informasinya Pak. Oke Pak, makasih Pak. Lanjut. Ya, oke. Makasih. Izin nanya Pak, boleh? Satu pertanyaan lagi Pak. Oke, silakan. Ya, baik terima kasih. Saya mau tanya tentang similarity check tadi Pak. Kebetulan saya pengelola jurnal tapi jurnalnya masih baru. Saya masih bingung apakah output similarity itu di-upload juga ke web ke OJS-nya. Karena kan selama ini yang saya lakukan Pak hanya mengupload yang terupload di web Similarity ini perlu juga dijadikan sebagai bukti seperti itu dan diupload oleh editor atau seperti apa Pak? Oke, langsung aja ya Ibu Moderator ya. Oke, jadi kalau saya sebaiknya ya, kalau saya sih selama di jurnal saya di Lamaiser ini saya belum pernah mengupload, tapi kalau memang bisa ya sebaiknya diupload ya, lebih bagus lagi sebagai bukti bahwa betul manajemennya berjalan ya, tim pengelolanya berjalan. Itu bagi saya lebih bagus diupload ketika memang sempat ya, karena terkadang kita punya kesibukan ya, hal-hal seperti itu kita terkadang tidak ya, tapi kalau memang sempat ya sebaiknya kita upload, termasuk juga tadi yang dilampirkan tadi dengan bukti-bukti hasil review supaya itu lebih meyakinkan bahwa memang pengelola ini profesional ya, betul-betul semua apa yang terpasang di website itu tergunakan ya, misalkan similarity betul nggak digunakan, apa buktinya ya, tadi kan bukti hasil check ya, itu lebih bagus lagi, lebih nyaman asesor jurnal cuma meriksa bahwa ini betul-betul dikelola dengan baik. Begitu Ibu. Kalau teknisnya Pak itu diupload waktu kapan ya Pak ya? Maksudnya apakah ada bagian yang tempat mengupload atau sekalian diupload dengan hasil reviewnya atau seperti apa? Teknis penguploadannya di bagian itu kan ada di editor decision-nya biasanya kalau misalkan kita ini yang tampil sekarang moderator muncul ya, yang saya punya jurnal ini. Muncul Pak. Muncul ya. Ya. Di situ kan biasa terkadang ada kan sorry. Misalkan gini ya. Ada kan biasa ini ya. Di paling bawah ini kan sudah berkali-kali nih ya, sudah 3 kali pulang balik ini artikel, ini sudah di-review. Ini bisa dilampirkan di sini ya, dia bersama dengan artikel yang dikirim. Oh berarti ketahuan berarti dan di-record ya, setiap kejadian itu di-record di sini supaya itu ketahuan bahwa memang betul-betul dia berjalan tata kelolanya. Bisa juga dilampirkan di sini ya, saya kira lebih baik. Berarti editor yang bisa ngupload ini Pak ya, setiap kali ada perbaikan disertakan dengan bukti similarity check tadi. Ya, bukti itu supaya itu kayak misalkan ini ya, bisa mungkin tampilkan yang saya sudah cek pertama.
itu akan tergambar semua di situ. Ini kelihatan ya enggak? Kelihatan, Kelihatan. Pak. Yang ini, yang warnya. Belum, Pak. Oke, saya ambil ya. Muncul, Pak. Nah ini ya, bisa dilampirkan di sini juga kan? Di paling bawahnya misalkan, atau di mana di tempat yang bagus ya, kira-kira untuk tergantung sih pengelolanya. Kalau saya seperti ini biasa. Jadi ini pertama kali sebelum saya tugaskan ke editor reviewer, saya dulu berikan catatan kepada penulis bahwa ini yang kurang, secara isu lumayan menarik, tinggal ini kan dan sebagainya, baru dikembalikan lagi ke mereka. Nanti ini ya dikirim balik dan sebagainya. Itu bisa dilampirkan di sini di bagian akhir ini supaya nanti kan asesor juga melihat. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, itu tadi dari pertanyaan-pertanyaan peserta, dan tadi juga sudah dijawab sama pemateri. Kayaknya itu tadi terjadi diskusi ya Pak ya. Baik, ini ada pertanyaan Pak, satu dari kolom chat dari Rekna TJ. Izin bertanya, bagaimana sistematika artikel yang telah diprosidingkan bisa diteruskan menjadi jurnal? Apakah pihak publisher jurnal akan menghubungi penulis ataukah penulis bisa submit ke publisher jurnal? Mungkin itu Pak, bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Jadi dalam penulisan jurnal yang paling penting harus dipahami ya oleh penulis itu adalah publikasi etik ya, etika publikasi. Hal yang paling tidak dibolehkan oleh pengelola jurnal itu adalah ketika artikel itu double publikasi atau sudah dipublikasikan di tempat lain. Nah, publikasi itu kan macam-macam modelnya, bisa dalam bentuk proceeding, bisa dalam bentuk bisa dalam bentuk, kalau di kampus kan ada namanya repository dan sebagainya. Nah, kalau terjadi kasus seperti ini, itu bisa dikomunikasikan kepada pihak pengelola pengelola proceeding bahwa kalau memang dia belum terbit dan waktunya sudah disampaikan bahwa akan terbit tanggal sekian dan itu belum terbit, itu bisa disampaikan bahwa kami akan menarik artikel kami karena kami akan memasukkan di jurnal. Karena memang banyak kasus seperti itu, orang melakukan conference ya, kemudian tujuannya untuk muncul terbit di proceeding, ternyata lama ya, dan orang kan butuh artikelnya, itu bisa ditarik ya sepanjang artikel itu belum online, belum terbit. Karena kan sudah online pasti tidak boleh lagi di jurnal karena akan double publikasi namanya. Saya kira begitu yang saya pahami. Oke, baik Kak, baik Pak, terima kasih. Mungkin itu saja Pak pertanyaan dari sesi pertama. Mungkin bisa dilanjutkan Pak. Oke, jadi untuk sekarang ini kita akan masuk di bagaimana ya cara menggunakan Mendeley ya. Bagaimana cara menggunakan Mendeley. Terus artikelnya ada nggak yang mau berbagi artikel yang kira-kira ingin kita tes ya, cek. Sambil kita lihat bagaimana cara menggunakan Mendeley menggunakan Turnitin itu. Mungkin moderator ada skripsinya atau proposalnya yang belum pernah dicek ya? Belum bikin skripsi Pak. Jadi siapa yang punya artikel ya, yang bisa kita tes untuk ini? Oh ya. Kalau saya sih ada di sini, tapi kalau ada yang mau ya lebih bagus lagi daripada ingin lagi. Ini kan Turnitin ini ada yang berbayar ya, bahkan ada sering sekali lihat di beberapa tempat itu mereka berbayar ya, mereka menawarkan jasa cek Turnitin. Nah, kalau daripada berbayar ya sekarang kita cek sama-sama, nggak malu-malu kan? Apa karena kita. Ada yang, kalau tidak ada saya punya, tapi ada tugas mahasiswa yang besok hari ini dikumpul jam 8 malam terakhir,
Kita cek sama-sama kan, kita lihat Ya ya. Pak, ya karena mungkin teman-teman di sini belum ada bikin skripsi Belum Pak. siap Ya. ya. Oke, kalau begitu saya ini ya saya ambil ini yang tugas mahasiswa sambil kita cek ya. Shit. Oke, saya logout dulu ya. Oke, jadi ini kan tampilan Turnitin ya yang ini yang pertama, kemudian saya login dulu. Ini sudah kelihatan dari situ ya, Ibu Moderator? Iya sudah kelihatan Pak, sudah. Oke, jadi kita login ya. Kalau sudah punya, saya sudah punya akun, jadi tinggal login kan. Iya Pak. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian ini kan sudah banyak kelas-kelas ya. Kalau misalkan teman-teman baru pertama kali menggunakan dan belum ada isinya, bisa add kelas dan sebagainya, buat kelas dulu. Iya Pak ya. Tapi ini kan sudah ada, jadi saya langsung aja masuk untuk bagaimana cara menggunakannya. Jadi saya punya kelas akun namanya Lamaisir di sini. Saya klik. Kemudian di sini ada PU ya, ada di action itu ada PU. Kemudian saya klik, akan tampil ini semua artikel-artikel yang atau tulisan yang pernah masuk saya cek ya, sampai ada yang 100% ya. Nah, sekarang kita memulai bagaimana ketika ada artikel baru kita mau cek. Jadi di sini ada submit file. Kemudian ada choose file ya. Jadi kita cari artikel yang mau dites, dicek ya. Ini tadi tugas mahasiswa yang hari ini dia kumpul sebentar sore jam 8 paling apa, jam 8 paling lambat. Kemudian upload ya, masukkan sambil menunggu. Nah, di sini kita harus mengisi namanya siapa kan? Ini kan tadi nama kelompoknya kelompok 1 ya. Kelompok 1 sama aja kan, kelompok 1, kemudian kelompok 1 tadi nama mahasiswa ini. Kemudian kita setelah kita mengisi datanya kita upload. Setelah terupload ini sudah ada bahasa seperti ini muncul, kemudian kita submit. Nah, akan muncul bahasa di sini begini, your submission ya sudah sukses. Nah, akan masuk ke sini dia. Nah, di sini kan belum tampil kan, belum tampil ininya, belum tampil hasilnya, dan langsung kan karena yang butuh waktu. Jadi kita sering-sering saja merefresh ya, di sini supaya dia akan cepat keluar hasilnya. Ini biasanya sih beberapa menit ya keluar, tergantung jumlah halaman dan jumlah kemiripan. Kalau banyak miripnya ya lama juga dia baca itu karena lama sinkronisasi. Ya sambil kita tunggu ya, mungkin ada yang lain yang ingin didiskusikan lagi kaitan dengan Turnitin atau hal lain. Jadi mungkin untuk teman-teman peserta sempat ada yang ingin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung bertanya saja. Kita diskusi saja ya Pak ya. Saya Pak, Ya. nanya lagi, boleh? Izin aja Pak. Oke, Ya. silakan. Seperti ini Pak, terima kasih. Terkait dengan cek similarity dengan Turnitin ini, saya mau sharing Pak. Kebetulan saya beberapa artikel sudah publish online, tapi kemarin karena ada kepentingan untuk pengurusan kenaikan pangkat, itu ya tim Pak menginginkan ada bukti similarity check seperti itu Pak. Cuman masalahnya adalah ketika dicek dengan menggunakan Turnitin, itu hasilnya auto save plagiat seperti itu karena memang sudah publish. Nah, solusinya ini seperti apa, Pak? Saya dicek di akun student itu tidak ada fasilitas exclude sort seperti itu. Ini gimana Pak solusinya? Wah, itu kan jadi masalah ya. Jadi kalau solusinya ya kalau saya sih perbaiki aja artikelnya. Gimana Pak? Diperbaiki artikelnya, kemudian diparafrase ya, diperbaiki, didesain ulang.
supaya Kalau dia akan turun similarity-nya, karena bagaimana caranya kira-kira kalau tidak seperti itu. Nah, ini kan sudah publish, pasti akan Ya. terbaca. dia publishnya Pak saat dengan terdeteksi 90 lebih Pak, karena memang betul-betul dengan judul yang sama dengan artikel yang sama persis. Kalau saya solusinya harus diperbaiki memang sih, ada memang teorinya namanya paraphrase itu, atau ya, jadi tinggal ikuti kemudian diubah model kalimatnya, tapi tidak mengurangi substansi artikel yang ada. Itu solusi. Kalau seperti itu Pak ya. Iya, karena kalau atau bikin baru lagi, bikin baru artikel. Kalau akunnya Bapak boleh tahu itu akun instruktur apa student Pak? Ini instruktur. Instruktur Pak ya. Ya. Oh. Ya. Ya, Apa namanya? Ini tadi saya sudah cek ya, yang tugas baru saya masuk. Ini ada hasilnya 28% kan? 28% tingkat similarity-nya. Kita buka apa-apa yang disitasi yang mirip dan kemana rujukannya. Ini misalnya hasilnya paling bawah ya. Oh, sepertinya harus di-download dulu ya. Ini ada 28% tingkat kemiripan artikel yang dites tadi. Ya, ini ada dia. 28%. Ini artikelnya yang saya juga tadi menyampaikan tugas ke mahasiswa bahwa itu harus didukung oleh bukti keterlibatan teman-temannya. Ini kan tugas kelompok ya, keterlibatan dalam menyusun artikel ini, dan harus dibuktikan dengan apa ya, melalui PI ini. Makanya dilampirkan bukti-bukti seperti ini. Ekstrem juga sih sebenarnya. Jadi bisa di-download ya hasilnya untuk mengetahui yang mana saja yang artikel ini dituju kepada siapa dan di mana terdeteksi plagiatnya kan, itu akan muncul seperti nanti di situ. Saya kira sangat sederhana ya masalah turnitin, tinggal bagi tadi ya, tinggal submit aja kan, submit file, kemudian ikuti tadi petunjuk-petunjuk yang saya sudah tampilkan. Akan menghasilkan seperti ini. Jadi warnanya itu semakin hijau dia, maka semakin rendah. Kalau masuk di kuning, orange, dan merah, ketika merah seperti ini, itu sudah luar biasa kan, bahkan ada tingkat angkanya 18, 21, 25 sampai 100% kan. Ini sudah publikasi juga di seperti ini. Kira-kira begitu ya untuk Turnitin ya. Kita masuk di ini ya, karena waktu mungkin terbatas ya. Kita masuk di apa namanya? Di Mendeley. Bagaimana Bu Dokter? Kita masuk Mendeley lagi ya? Oh iya Pak. Tapi sebelumnya itu Pak, mungkin saya juga ada yang mau ditanyakan Pak. Oke, silakan. Baik Pak, jadi saya mau bertanya tadi tentang Turnitin Pak. Oke. Jadi bagaimana caranya Pak buat akun Turnitin jika ada suatu lembaga yang ingin mengetes plagiasi di jurnalnya. Contohnya saja Pak, di bidang Infocom ini, kan di bidang Infocom ini nanti akan mengelola jurnal. Nah, bagaimana misalnya caranya bidang ini untuk mengetes plagiasinya Pak? Itu aja? Iya Pak. Oke, jadi saya kira luar biasa ya, alhamdulillah ketika nanti muara atau luaran dari acara ini adalah menghasilkan sebuah jurnal ya, yang dikelola oleh teman-teman pengurus cabang Gua Raya kan, HMI cabang Gua Raya. Nah, pertama ketika ingin punya aplikasi Turnitin ya, kalau memang tidak disediakan oleh misalkan pengurus pusat ya, atau pengurus Batko ya, atau pengurus HMI pusat, itu bisa Anda sendiri yang mendaftar ya, tapi itu berbayar. Saya kira HMI kan organisasi besar, organisasi kaya raya kan,
Itu kalau bayar termiti saya kira sanggup itu kan. Jadi tinggal nanti teman-teman daftar, bayar ya, sepertinya dia per tahun aplikasi itu dibayar. Karena kalau saya juga hanya pemakai pengguna, pengguna dan pemakai, karena yang bayar itu adalah UIN karena dia yang penyedia. Saya tidak tahu berapa sih yang dibayar per tahunnya kayak dia. Nah kalau sudah punya, kalau belum punya ya nanti saya bisa bantu untuk sementara kan. Biar pakai akun saya untuk sementara, untuk teman-teman kalau memang belum punya akun, untuk mengecek artikel, tapi sebaiknya punya supaya itu lebih mudah, tidak ribet ketika ingin mengecek. Jadi pertama adalah ketika mau ya cari berapa biaya yang digunakan untuk mendaftar dan memiliki akun itu. Kalau belum punya dan sudah sudah waktunya untuk mau pakai ya, saya kira bisa bantu pakai akun saya untuk mengecek artikel-artikel yang masuk untuk volume pertama di jurnal teman-teman HMI. Oke, saya kira begitu. Ada lagi? Oh iya Pak, iya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Mungkin teman-teman peserta ada lagi yang ingin bertanya? Mungkin Bapak bisa lanjut lagi. Nah, sepertinya yang terakhir itu di menilai ya. Programnya juga belum terlalu sudah lama saya menggunakan, cuma jarang saya pakai karena saya menulis karena lebih mengelola. Jadi kita juga agak belum paham sama sekali. Jadi teman-teman yang sudah paham ya kita bisa berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley ini ya. Jadi saya share dulu screen-nya. Kalau di sini kan ada di jurnal saya ini kan ada Mendeley-nya kan. Nah kalau belum tahu akunnya atau belum punya akun, nanti kita bisa klik ini Mendeley. Kemudian download dulu ya, download aplikasi ini supaya bisa nanti terpasang di terpasang di desktopnya, laptopnya teman-teman semua ya, Bapak Ibu. Kemudian nanti akan tertanam di reference di Word itu, di Word dokumen Word-nya di laptop. Dia akan punya akun. Bikin akun dulu ya, buat akun. Jadi untuk tidak bingung bagaimana cara masuk. Nah nanti kalau sudah di download, nanti kita install masuk di desktop di komputer ya. Nanti di download akan install. Saya tidak download lagi sekarang ini karena saya sudah punya. Nanti akan ini kan. Tapi saya kira sangat mudah dan di YouTube juga banyak sekali petunjuknya itu. Jadi sekarang saya langsung saja masuk di Word ya, di Word-nya untuk bagaimana menggunakan aplikasi ini. Muncul Ibu Moderator Word-nya? Iya Pak, muncul. Oke. Nah ini kan kita misalkan ingin menulis ya sebuah artikel. Ini kan misalkan masih kosong ya, masih belum kita mulai. Nah sekarang kita mulai misalkan menulis tentang pengertian jurnal. Ya. Pengertian jurnal. Nah ini kan kita mau tahu dari siapa sih penulis yang memberikan pengertian tentang jurnal. Nah di sini kita sudah tulis, kemudian kita masuk di Mendeley, kita pilih di Word itu kalau sudah terinstall tadi reference ya, kita pilih reference. Oh kenapa malu muncul ini reference-nya? Ya, sudah muncul reference. Kemudian kita pilih Open Mendeley. Jadi kalau pastikan ya kalau sudah install apakah dia sudah tertanam di toolbar di sini ya aplikasinya. Kemudian Open Mendeley. Agak loading ya. Nah akan muncul tampilan pertama sekali seperti ini.
Nah, ini pertama sekali muncul di sini. Ini ada namanya citation style atau gaya penulisan. Nah, di sini teman-teman yang mahasiswa atau Bapak Ibu ya, pengelola jurnal atau ya calon penulis yang aktif menulis, pastikan bahwa jurnal yang dituju itu atau skripsi atau tesis disertasi yang dibuat itu sesuaikan dengan petunjuk yang ada di template-nya atau petunjuk penulis. Gaya apa yang diinginkan? Karena di sini ada namanya American Medical Association, ada American Political Science ya, ada dan sebagainya sekali macamnya, ada Chicago Style, ada Harvard, ada IEE, kemudian ada banyak lah ya, banyak model yang digunakan. Nah, kalau umumnya yang banyak orang pakai itu adalah ini ya, American Political Science Association. Kalau misalkan ilmu sosial, nah sudah kita dan ya. Kemudian ini kan yang saya gunakan sekarang ini ketika dia sifatnya online. Jadi ini kan Mendeley ini ada dua bisa digunakan ketika dia online dan dia juga ketika bisa offline. Nah, ketika dia online maka sangat mudah karena kita langsung saja masuk di literatur search ya. Di sini kita klik literatur search. Kemudian kita cari tentang tadi kan di Word itu kan pengertian jurnal. Jadi kita cari ini jurnal. Kemudian kita enter ya. Maka ini akan muncul banyak sekali referensi yang ada di dalam yang online itu kan, yang akan dideteksi. Nah, tinggal kita pilih siapa kira-kira yang kita mau kutip tulisannya. Anggaplah misalkan yang pertama kan, yang ini. Nah, di sini kita klik, kemudian akan muncul di samping ini. Itu akan muncul. Kita klik juga yang save reference ya. Ini ada save reference supaya nanti akan tersimpan ke dalam tulisan kita. Nah, setelah kita pilih save reference, kita minimize ini, kemudian kita pilih lagi yang insert citation. Kemudian cari yang tadi yang di jurnal kan, yang disimpan tadi itu. Jurnal seperti ini ya. Marguerite Dorion. Nah, kita klik, kemudian oke. Nah, maka dia akan langsung masuk di situ. Secara otomatis kan tambah kita lagi mengetik mengetik namanya secara manual. Nah, itu dari segi kutipannya. Kemudian kita lanjut lagi misalkan sementara itu Ismail Weke ya, Ismail Weke mengatakan bahwa ya, kita citasi lagi, jadi kita cari lagi tulisannya Ismail Weke tentang jurnal. Jadi kita pilih lagi open Mendeley ya, ini kemudian literatur search, ini ketika online kan, Ismail Weke, enter ya. Jadi akan muncul semua tulisannya Pak Ismail Weke yang mungkin ada kaitannya dengan jurnal ya. Kita ini kan contoh saja, kita klik satu, kemudian save reference, kemudian kita kembali ke insert citation, Ismail, nah ini ada, oke, nah ini langsung keluar dia. Nah itu selesai ya untuk sementara ketika pakai Mendeley. Nah bagaimana dengan penulisan daftar pustaka? Nah ini sangat mudah juga sebenarnya karena tinggal kita klik insert bibliografi. Nah ini kan sudah masuk semua tadi yang dua itu yang kita kutip. Jadi tidak perlu lagi. Jadi sangat memudahkan kita dalam menulis cepat juga, tidak lama. Bayangkan itu kalau sekarang kita menulis manual ini, Dorion, Margaret, dan sebagainya, itu kan butuh waktu 1 semester lagi untuk hanya menulis daftar pustaka. Kapan sarjananya kalau masih mahasiswa kan? Kalau jurnal kapan terbitnya? Nah kita diberi waktu. Makanya kita dibantu oleh aplikasi ini kira-kira. Nah itu untuk sementara Ibu Moderator, ketika ada yang ingin diskusikan saya kira lebih menarik ya. Karena saya juga masih sangat terbatas pengetahuan tentang ini Mendeley. Oke, saya kembalikan dulu. Baik, itu tadi penyampaian cara menggunakan Mendeley ini. Mungkin ada yang mau bertanya. Saya berikan satu pertanyaan lagi ya untuk peserta. Mungkin ada yang dari teman-teman peserta yang ingin bertanya. Saya sedikit. Oke, silakan.
Sira teman short course ini saya Pak ini kalau ini kan kebetulan ada anunya teman-teman Kak di HMI Cabang Goa Raya yang mengelola jurnal Hita. Sekarang kan sudah proses penginstalan OJS sudah selesai dan ini Pak untuk langkah awalnya persoalan mengindeksnya di Google Scholar kan sudah ada satu artikel di situ Pak. Kalau misalnya bagaimana caranya mengindeks artikel yang ada dalam jurnal tersebut di Google Scholar Pak? Itu mungkin singkat Pak pertanyaannya. Oke. Karena masih agak bingung Pak pada wilayah itu. Iya Kak. Mungkin Ibu mungkin yang lain sekalian nanti dijawab. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Oh, mungkin itu saja Pak. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke. Oke, jadi saya stop dulu untuk stop untuk screen yang mendelay ya. Saya kira sangat mudah kan, tinggal install langsung digunakan. Saya bilang tadi yang sampai hanya menulis data pustaka satu semester itu kan bayar lagi UKT. Nah, sekarang kita masuk tadi dia di indeksasi. Mana? Muncul di sini ya, Google Scholar. Saya tanyakan ini teman-teman nih, belum terindeks di Google Scholar atau gimana masalahnya? Dia belum terindeks ini Pak. Tapi sudah ada lembaga pengindeks yang sudah masuk, belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali Pak. Oke, jadi caranya nanti itu sangat mudah. Saya kira tinggal kita registrasi di Google Scholar kan. Jadi kita nanti isi biodatanya di situ semua, identitas jurnal kita di Google Scholar di sini kan. Nanti akan di konfirmasi oleh pihak pengelola Google Scholar untuk aktivasi kita punya akun ketika kita sudah registrasi. Jadi tinggal masuk sama halnya dengan yang lain ini semuanya artikel kita kan registrasi dulu. Jadi kita isi profil, ISSN, nama jurnal, SSN, baik yang online dan offline, kemudian alamat jurnal, pengelola dan sebagainya, email jurnal. Nah itu semua diisi di Google Scholar. Setelah diisi itu akan nanti ada notifikasi ke mereka. Mereka akan periksa ngecek ketika memang sudah dianggap layak ya mereka akan cepat mengindeks kita punya artikel. Nah ketika itu terindeks nanti ada konfirmasi masuk di jurnalnya teman-teman di email jurnalnya bahwa dia sudah terindeks dan artikel yang sudah publish itu akan langsung otomatis masuk ke situ ke Google Scholar. Sama semua sebenarnya. Pak, jadi persyaratannya itu Pak harus ada dulu ISSN Pak di. Sepertinya ya kalau saya tidak salah kemarin itu harus ada karena itu selalu menjadi hal yang pokok. Kan begini, ini jurnalnya teman-teman ini apakah sudah terdaftar di LIPI? Kalau yang ini jurnal yang ini Pak, jurnal Hita ini sementara proses pengajuan ISSN Pak. Nah itu semua itu dulu ajukan ISSN, kemudian punya lengkap dulu data itu, nama jurnal, kemudian daftar pustaka sampulnya, headernya, kemudian itu yang artikelnya sedikit ya kalau ada, itu dikirim ke LIPI daftar dulu. Kalau sudah keluar itu, sepertinya itu baru bisa melakukan indeksasi karena itu diminta juga hampir semua pengindeks minta itu nomor ISSN sebagai kan kalau misalkan jurnal memiliki ISSN, kalau motor memiliki SIM ya, STNK dan sebagainya. Kalau orang punya NIM ya, mahasiswa punya NIM, nah itu semua menjadi kata kunci dulu. Kalau tidak punya kan dianggap apa ini kan? Kalau Anda mau mengindeks kemudian tidak punya itu, tidak bisa seperti tidak bisa. Harus punya dulu itu. Jadi upayakan dulu itu. Saya tidak lama itu kalau saya nggak keluar. Sepanjang syaratnya terpenuhi, dilengkapi semua dulu.
Oh iya Pak, mungkin kalau nanti sudah keluar ya SSN-nya bisa mungkin privat sama Bapak ini tentang pengelolaan jurnal. Apa sih kita ini, kasihan kita ini akar rumput sih. Yang hanya bisa ditinjau oleh mahasiswa yang sering demo kan. Iya Kak, mungkin bisa nanti Kak diskusi lagi di tempat lain Kak. Kalau misalnya SSN-nya ini jurnal sudah keluar. Oke, bisa lah. Dan saya kira di PB itu teman-teman banyak yang lebih mantap lah, bisa nanti kita gilir kan. Ketika sudah saya ada lagi teman-teman yang semua bisa berbagi. Mereka hanya butuh apa namanya undangan ya, undangan pemateri dan materi supaya mereka bisa pakai di pihak masyarakat, ya itu sudah bisa masuk unsur itu. Mereka tidak terlalu butuh yang lain ya. Jadi undang saya nanti mereka kapan dia cepat-cepatnya. Karena kan masing-masing orang kan masing-masing punya pengetahuan, karena kan dalam bahasa kalau saya orang mereka orang Duri ya, ada bahasa Duri itu katanya ilmu itu si bulewan tang sidate, artinya melebihi lebih tapi tidak sampai. Apa yang saya tahu mungkin teman-teman tidak tahu, apa yang teman-teman tahu saya tidak tahu, maka yang paling penting itu adalah diskusi kenapa, supaya di situ kita saling menutupi, saling berbagi, karena lebih bagus itu dialog daripada monolog ya. Kalau monolog, nah itu namanya khutbah Jumat, hanya sendiri yang bicara. Kalau begini kan diskusi namanya, makanya dialog. Nah, itu penting ya, saya kira. Banyak di TV yang bisa gilir ya. Ada di sana Pak Ical, pengelola jurnal, ICS, ada Pak Wardihan juga, luar biasa pengetahuannya. Ada Pak Bahrul ya, bisa digilir semua, tinggal diundang mereka. Kesempatannya saya kira mereka semua adalah kader HMI. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Nanti saya kabari selanjutnya. Oke, dan saya kira mungkin kalau ini ya berhasil cepatnya ya, jurnalnya teman-teman ya luar biasa itu. Apalagi ada kakak ya Mail yang luar biasa motivasinya kan, kita betul-betul perlu memanfaatkan dia karena dia sangat baik, sangat nyaman kita ya diskusi sekitar dengan publikasi. Saya juga banyak inspirasi oleh beliau itu, makanya saya pasang dia di jurnal ini sebagai editor in chief. Ketika kita lihat di editorial board-nya Lamasir ini, dia adalah editor in chief Pak Ismail Weke. Ini kan. Nanti juga saya berbagi pengetahuan bagaimana memasang semua ini kan. Ini istilah-istilah begini, masukkan yang fokus dan sebagainya. Saya kira begitu, Ibu moderator. Baik, itu tadi penyampaian dari Bapak. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Intinya mengelola jurnal itu gimana ya? Betul-betul butuh kesabaran. Ya. Yang kedua kontinuitas, keberlangsungan, karena jangan sampai baru di awal semangat, kemudian misalnya sudah sibuk, sudah kerja di tempat lain, tinggalkan aja jadi masalah. Makanya memang butuh beberapa orang kader supaya akan melanjutkan ketika yang lain bermasalah atau berhalangan. Nah itu penting sekali itu. Terutama itu akun-akunnya, nama usernya dan sebagainya. Apalagi konteks organisasi kan, namanya organisasi kan tidak selama kita di situ. Iya, Pak. Nah, makanya penting itu namanya pengkaderan orang ya. Tapi kan tidak semua orang punya jiwa di situ, punya rasa ke jurnal. Nah kalau makanya pasal teman-teman yang memang punya jiwa di situ supaya mereka punya kepekaan terhadap pengelolaan. Karena ini jiwa kalau kita asal-asalan hancur betul, karena pertama adalah yang paling dinilai itu pengajuan akreditasi itu adalah kontinuitas keberlangsungan terbitannya. Apakah dia konsisten, tidak pernah melewat dari waktu yang ditentukan, misalkan periode Januari Juni. Apakah diterbitkan pas di Juni tanggal 30, tidak lewat jika tanggal 1. Kalau lewat itu dianggap tidak konsisten, dianggap tidak tertib ya. Nah, hal begitu yang perlu dijaga. Supaya ketika nanti diajukan akreditasi itu cepat bagus nilainya, paling tidak Sinta 4 atau 3 ya, ketika memang sudah dari awal sudah bagus. Dan saya kira banyak sekarang teman-teman bisa diajak diskusi untuk itu. Baik, itu tadi penyampaian dari Bapak. Mungkin Pak ada lagi yang mau kita sampaikan? Oke, jadi sedikit ya masalah pengalaman mungkin ya, pengalaman mengelola jurnal. Saya kan mulai mengelola jurnal ini di Jurnal Prodi Ekonomi Islam ini, Jurnal Lamaisir ini 2015. Pertama juga jurnal terbit 2015.
Dan saya langsung itu hari kan saya masuk di UIN, kemudian dikasih sebagai dosen non PNS kan, langsung dikasih tugas untuk mengelola jurnal. Dan saya tidak tahu sama sekali apa itu jurnal. Saya kan dulu dari SMK ya, di SMK dan jurusan akuntansi. Saya kira jurnal itu yang dibuat kolom-kolom kan ya, kolom-kolom yang menjurnal, ada nama jurnal balik, jurnal penyesuaian dan sebagainya. Ternyata bukan, tidak dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah jurnal yang seperti ini, dan di situ saya mulai belajar, bertanya, ikut-ikut pelatihan, ikut dan sebagainya, sambil kecak-kecaki juga kan, sambil mulai ini. Belum masuk di website itu hari kan, karena UIN kan baru kayaknya di 2017 baru kencang sekali di jurnal di UIN ini, mulai ini online semua. Awalnya kan masih ini juga kan, kalau satu tahunnya begitu. Atau mungkin saya yang kurang informasi, tapi saya lihatnya memang dia tahun 2017 itu baru mulai kencang sekali Pak Taufik mengkampanyekan bagaimana mengelola jurnal. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang tadi semangatnya, karena memang banyak sih waktu yang disita, apalagi pikirannya, karena kalau kita ingin fokus memang di kualitas, maka pikiran untuk mereview, membaca, menelaah artikel yang masuk itu betul-betul dibutuhkan. Nah, itu apakah teman-teman ada yang mau fokus di situ? Itu yang jadi pertanyaan. Kemudian tentang keberlangsungan, karena juga kan anggaran juga, tema tadi IT supportnya ya. Siapa yang punya pengetahuan tentang IT ya, khususnya teman-teman yang punya background mendesain dan sebagainya, itu penting sekali juga, karena tampilan juga menarik ya. Tampilan juga yang paling penting dimunculkan itu di jurnal. Nah kalau di jurnal UIN ini ya, di rumah jurnal UIN itu hampir saya pertama yang saya lihat ya, yang menggunakan bling-bling itu kan, yang eden itu lari-lari kan hurufnya. Nah dalam kemudian banyak bisa lihat ya, ikut juga yang lain. Bahkan yang saya pasang itu di apa namanya di ini ya, untuk muncul dari sini ya. Iya Pak. Muncul. Nah ini kan yang sintampat kan. Ya. Jika ini kan tidak mudah juga diri sebenarnya bagi-bagi yang begini-begini. Ya, jadi itu semua kita butuhkan tim lain ya, orang-orang teman di luar yang punya pengetahuan dan biasanya saya bayar kan untuk memasang itu dan sebagainya. Itu penting ya, tapi kalau sekira mahasiswa itu sangat kreatif ya, banyak yang pintar, tinggal gunakan semua itu untuk mendesain. Jadi caranya adalah perbanyaklah teori ATM. Amati teori modifikasi, banyak sekali jurnal ya, tinggal di copy dia punya deskripsinya, fokus copy dan sebagainya, hal-hal lain kan, kemudian diganti dengan yang sesuai dengan keinginan kita sambil melengkapi juga ya. Intinya banyak membuka jurnal yang Sinta 2, Sinta 3, ya Sinta 4 untuk bisa melihat ini yang baru, ini yang bagus, baru kita desain baru lagi. Supaya nanti ketika sudah cukup 40 ajukan, ya itu bisa langsung Sinta 3. Kalau bisa lebih keren lagi ya Sinta 2, itu kayak di UNI, dia langsung Sinta 2. Nah kalau sudah Sinta ya, kalau kita di PB ada istilah Sinta-Sintahan ya. Kalau sudah masuk Sinta-Sintahan jurnalnya ya sudah lumayan lah, sudah ada lah, bisa dibelikan rokok nongkrong kan, dibelikan susu. Karena kita sudah bisa sedikit ada biaya publikasi ke penulis ya, tergantung sih internal pengelola biasa. Kalau Sinta 2 saya lihat rata-rata itu mereka biasa pakai dolar sih. Kalau misalkan yang di biologi itu kan di sains genesis dia sudah $100. Jadi berapa kan? 14 juta, 1,4 juta satu artikel ya, yang mereka bayar. Kalau 10 artikel kan lumayan. Itu kalau sudah Sinta 2. Sinta 3 juga saya kira sudah bisa lah 1 juta, 800, 500. Saya kira begitu ya untuk saya. Kalau memang masih ada dikembalikan ke moderator. Mungkin itu tadi penyampaian dari pemateri. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Mungkin tidak ada lagi Pak yang mau bertanya. Ya. Memang sudah apa yang mana? Tinggal ini kan tinggal dilaksanakan ya, tinggal kita belajar. Makanya kan itu jurnal itu memang terlalu banyak diskusi juga, harus banyak berbuat karena itu harus dilakukan. Apalagi waktu kan. Iya Pak, iya. Waktu yang waktunya adalah terbitannya. Ini kan sekarang ini pengelola jurnal lagi sibuk-sibuk ini karena sudah mau Desember dan harus terbit Desember artikel.
Kayak saya kan 10, nah baru 3 yang naik, ya setiap malam saya mengkutu-kutui lagi artikel yang mau diterbitkan dibaca lah, ya macam-macam lah kan, gitu. Iya Pak, mungkin Bapak bisa kasih closing statement-nya Pak. Oke, jadi untuk closing statement saya kira sederhana saja. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit, dan yakin usaha sampai. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu tadi penyampaian yang sangat luar biasa juga dari pemateri kita pada sore hari ini. Semoga ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya dari moderator mengucapkan terima kasih kepada semua partisipasi yang bergabung dalam kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.